Bab 006. Yasa melihat seorang gadis yang sebaya dengannya sedang menangis sambil membereskan donat dalam wadah besar yang sempat berantakan karena dilempar oleh ibunya tadi. Yasa memperhatikan gadis malang itu. 40. Menjelang siang, rumah kembali sepi. Ibu dan bapaknya Roni kembali pada kesibukan mereka. Adiknya Roni pergi ke sekolah dan sisanya adalah dua anak SMA yang sedang mendapat hukuman skorsing karena kasus tawuran seminggu yang lalu. Hari ini adalah hari terakhir hukuman skorsing bagi keduanya. Gabut banget seharian cuma begini-begini doang, keluh Roni yang tampak bosan. Sama seperti Yasa, Roni juga dihukum untuk tidak keluar rumah oleh orang tuanya sampai masa skorsingnya berakhir. Besok lo mau cabut ke sekolah? Tanya Yasa, tak kalah gabut. Hanya rebahan sambil menatap langit-langit yang ditembus cahaya karena ada beberapa yang bolong. Harus, yes. Kalau sekolah, uang jajan gue akan kembali. Kalau gue nggak sekolah, ya wassalam, nggak akan ada duit jatah jajan, jawabnya. Gue malas pulang. Tapi seragam gue ketinggalan di rumah. Sebenarnya kenapa sih? Lo tengkar kenapa sama bokap? Pasti lo minta yang aneh-aneh nih, terus bokap lo nggak nurutin kemauan lo itu, ye kan? Roni hanya menebak-nebak. Yasa ingin sekali mencurahkan unek-unek di hatinya. Yasa pikir, Roni bisa menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya, Roni langsung memasang mata dan telinga untuk menyimak Yasa persis ibu-ibu saat menonton acara gosip selebritas di layar kaca. Lusa bokap mau kawin lagi. Serius. Dedi Biantara Perkasa mau mengakhiri masa dudanya. Ya, jawab Yasa dengan ketus. So what? Kan bagus jadi lo punya mama baru yang bisa duduk melengkapi meja makan di rumah lo. Bukannya kayak gitu yang lo mau selama ini. Yasa semakin kesal, Roni benar-benar tidak mengerti dengan posisi Yasa saat ini. Udahlah, bro. Ambil sisi positifnya aja. Kan kasihan juga bokap lo terlalu lama menduda. Sementara nyokap udah lebih dulu bahagia sama pasangan barunya. Kalau menurut Gay, asal calon istrinya itu cewek baik-baik, harusnya lo nggak ada masalah sama ini, kata Roni sok bijak. Masalahnya gue belum terlalu kenal sama tuh cewek. Lagian bokap juga belum lama kenal sama dia. Dan apa lo tahu siapa yang akan dinikahin sama bokap gue? 41. Siapa? Spill, pasti dari kalangan artis. Yakin gue mah. Tetot. Salah besar. Terus. Cewek yang gue serempet pas di hari tawuran. Mata Roni terbeliak dengan jawaban Yasa. Tentulah Roni juga tak menyangkanya. Jika apa yang dikatakan oleh Yasa itu benar, kisah pernikahan itu bak cerita di buku dongeng. Lu jangan bercanda, Yas. Ucapan adalah doa, kalau ucapan lo barusan dikabulin sama yang di atas, bagaimana coba? Lah, gue nggak bercanda. Udah dikabulin kok, dan mereka akan nikah Sabtu ini. Cuma tinggal 2 hari lagi. Makanya gue minggat sini, sorry aja kalau gue harus jadi saksi pernikahan mereka. Roni masih tak menyangkanya. Roni mencoba mengingat sosok perempuan yang waktu itu terserempet oleh Yasa, perasaan biasa-biasa saja. Bagaimana bisa tiba-tiba seorang Biantara Perkasa berpikiran untuk menikahinya? Gila, benar-benar epik ya, bro. Kisahnya bahkan ngalah-ngalahin kisah Princess Disney. Roni masih berdecak kagum. Heh, kok tahu? Lo nonton ya? Ya gue akui, gue nggak bisa move on sama kisah si Belle sama kisah klasik si Cinderella. Akui Roni sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena ketahuan. Anjay. Jangan anjay-anjay dulu, terus ini kelanjutan nasib lo gimana? Masa udah dikasih libur seminggu, lo masih mau bolos dari sekolah? Gue pinjam seragam lo aja gimana? Mana ada? Gue cuma punya L doang. Ya udah sih biarin aja kalau bokap lo mau nikah lagi, kenapa sih lo ini Yas? Lu bikin hidup lu ribet sendiri deh ah. Lama-lama Yasa ingin menimpuk kepala Roni yang ujung-ujungnya tidak mau mengerti dengan curhatannya. Roron. Ada yang memanggil-manggil di bawah sana, tepat di bawah jendela kamar Roni.
Roni menoleh dan memeriksa siapa yang datang memanggil. Karena spontan, Yasa juga ikut menoleh. Ternyata itu adalah gadis yang sama yang tadi pagi ia lihat terjerembab di dalam kemalangan. Lanina namanya. Kenapa, Nin? Tanya Roni sambil melebarkan jendelanya. Donat gue nyisani. Lo borong ya. Gue diskon 1 deh. Ujarnya sambil mengangkat kotak cukup besar wadah donat-donat jualannya. 42. Ah kebiasaan lu. Kalau nggak habis lu jual restannya ke gue. Gerutu Roni. Terlihat jelas kalau Roni dan Lanina sangat akrab sebagai teman. Ayolah bantuin gue. Bisa habis gue dirujak sama ibu kalau dagangan gue nggak habis. Keluhnya. Iyalah. Sini anterin donatnya ke sini. Setujui Roni. Alhamdulillah. Oke siap bos. Gue kesana sekarang. Lanina begitu semangat. Dia sepertinya sudah biasa masuk ke dalam rumah Roni, karena selain bertetangga, mereka juga sudah berteman sejak kecil. Lanina tidak tahu kalau Roni sedang tidak sendirian. Dia tidak tahu kalau di sana juga ada Yasa yang diam-diam memperhatikannya sejak tadi pagi. Terpaksa deh gue harus korbanin duit rokok gue, gerutu Roni lalu mengambil uang lecek dari bawah bantalnya. Yasa segera mengeluarkan uang yang lebih baik dengan nominal 20 ribuan. Pakai ini aja, kata Yasa. Udah, pakai duit gue aja. Suara langkah Lanina mulai terdengar semakin mendekat. Gue doain lo banyak rezeki, panjang umur, enteng jodoh ya, Ron. Lanina sudah mengoceh sejak berjalan di tangga menuju ke kamar Roni. Lanina stuck dan terdiam di ujung tangga ketika mengetahui kalau di sana ada pemuda tampan yang sama sekali belum pernah ia lihat. Nah, sesek nafas kan lo ngeliat cowok yang satu spek sama idol Korea favorit lo. Goda Roni ketika melihat Lanina tiba-tiba bengong bagai terpana oleh sang cupid. Sialan lo ngatain gue kayak idol Korea. Omel Yasa pada Roni. Masih aja nyangkal lo, Yas. Cewek-cewek seantero Bina Harapan aja mengakui kalau lo ini emang mirip sama VBTS. Hai, sialan lo. Yasa memang sebal jika disamakan dengan orang lain, sekalipun itu adalah seorang mega bintang. Hei, Nin, malah bengong lo. Sini mana donatnya? Tagih Roni. Lanina pun tersadar dan sungguh dia sangat malu sekaligus salting. Sebagai remaja normal yang menyukai pria-pria tampan, Lanina tak bisa memungkiri kalau sosok Yasa adalah sosok yang sangat sempurna di matanya. Ini kan sisa 5, gue diskon 1, jadi lo perlu bayar 4 aja. Kata Lanina lalu membungkus donat-donat itu ke dalam kertas bungkus. Lu mah kebiasaan. Kalau dagangan gak habis pasti jual paksa ke gue. 43. Ya mau gimana lagi, Ron. Cuma lo yang bisa bantu gue di masa-masa genting begini. Terus tadi pagi kenapa? Gue denger ibu lo ngomel-ngomel nggak karuan. Ingin sekali rasanya Lanina bercerita pada Roni, tapi dia jadi segan dengan keberadaan Yasa. Biasalah. Terus lo jadi resign dong dari sekolah. Gue sih nggak mau, tapi ya gue bisa apa? Gue nggak bisa membiayai sekolah gue sendiri. Yang sabar aja ya. Kalau gue kaya raya, gue pasti ngasih lo duit buat bayar biaya sekolah. Gue doakan lo jadi orang kaya. Amin. Yasa hanya menyimak saja obrolan di antara Roni dan Lanina. Yasa masih disuguhi dengan fenomena sosial di kalangan para rakyat kecil, kesulitan yang tak pernah menyentuh kehidupan Yasa. Nih, mana duitnya? Lanina menyerahkan donatnya lalu menagih uangnya. Nih. Besok-besok gue doain dagangan lo abis di taman kota, biar nggak jual paksa lagi ke gue. Iya, besok gue pantang pulang sebelum habis. Aman kok, tenang aja. Lanina menutup lagi kotak donatnya dan mengantongi uang dari Roni. Makasih ya. Nggak mau kenalan dulu sama VBTS KW Super nih. Goda Roni. Yasa malah ikut salting, tapi dia pintar menjaga sikapnya. Yasa masih bersikap sok cool seolah tidak peduli pada sosok Lanina. Lanina malah lebih salting lagi. Tentu saja ia mau, tapi Lanina merasa tak pantas berkenalan dengan sosok Yasa.
Udah ah, gue cabut ya. Papai. Lanina pergi secepat kilat karena salting. Justru Yasa kecewa karena ternyata Lanina tidak mau berkenalan dengannya. Sialan. Sok jual mahal banget tuh cewek. Gerutunya sok galak, padahal aslinya Yasa ingin tahu Lanina lebih jauh lagi. Terlebih Yasa penasaran dengan sosok penjual donat yang terlihat sangat tegar itu. Donat nih, bro. Cobain deh, donatnya lumayan enak kok, ya 11-13 lah sama Dunkin Donut. Roni menyodorkan donatnya pada Yasa. Dengan ujung matanya, Yasa mengintip keluar jendela dan melihat Lanina pergi menuju ke rumahnya. Lanina, bisiknya di dalam hati. 44. Pak, apa nggak sebaiknya Anda segera menemui Yasa? Kalau nggak ditemui, nanti dia merasa nggak diperhatikan loh. Widuri memberanikan diri memberi usul pada Bian. Mereka berdua sedang melihat-lihat hasil kerja wedding decoration yang telah menyulap halaman belakang kediaman Bian menjadi set pesta yang sangat indah. Iya, besok saya akan mendatangi Yasa. Berhubungan persiapan acara kita sudah hampir sempurna, besok saya nggak memiliki agenda apapun. Syukurlah kalau begitu, Pak. Sampai kapan kamu mau panggil saya dengan sebutan, Pak? Bukankah itu malah bikin kamu makin canggung setiap kali berbincang sama saya? Bian sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat wajah Widuri yang lebih banyak menunduk. Tolong maklumi itu, Pak. Mungkin saya masih perlu waktu buat membiasakan diri. Mulailah dari sekarang. Kamu itu bukan pegawai saya, kamu itu calon istri saya. Coba beri saya panggilan yang lebih akrab selain sebutan Pak. Cara Bian menatap membuat Widuri semakin segan. Rangkaian mimpi indah ini masih berlangsung dan entah Widuri akan terbangun. Setiap tatapan yang Bian lemparkan pada Widuri selalu sukses menggetarkan hati si janda muda. Kan, malu-malu terus. Maaf, Pak. Tuh, masih aja panggil saya dengan sebutan, Pak. Hehe, maaf. Ikuti ya. Ikuti apa, PP? Stop call me, Pak. Ikuti perkataan saya. Baiklah. Aku. Bian memulai untuk membimbing Widuri berbincang lebih santai dan intim dengannya. Aku, Widuri mengikuti. Adalah calon istri kamu. Aku adalah calon istri kamu, ikuti Widuri lagi. Sayang. Pungkas Bian dan untuk kata yang terakhir, Widuri tak berani mengikutinya. 45. Bian tersenyum menunggu Widuri menuntaskan kata-kata itu. Tuntaskan kalimat itu, Widuri. Yang itu nanti saja, Pak. Apa ya? Mas ajalah, saya panggil Mas aja ya. Boleh. Tapi jangan kaku gitu dong. Baik, Mas. Nah gitu dong. Sekarang kita bisa berbincang lebih dekat tanpa sapaan-sapaan formal tadi. Ya, Widuri sangat mengerti. Widuri memang masih perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri. Betapa indahnya takdir yang ia terima saat ini. Tapi sekali lagi Widuri masih kepikiran Yasa. Bagaimana bisa Widuri berbahagia di atas kemarahan Yasa? Tentulah Widuri tak bisa seperti itu. Sesuai rencana, Bian harus menyimpan dan menitipkan mobilnya di depan ruko di pinggir jalan raya utama. Sementara dari sana ia harus berjalan cukup jauh menyusuri gang sempit sepanjang 200 meter, cukup jauh rupanya. Kemunculan sosok Bian menarik perhatian warga sekitar karena Bian bukan warga asli mereka, terlebih Bian datang dengan aura bos. Setelah semakin dekat dengan alamat yang diberikan, akhirnya Bian sampai di blok rumah Roni, tapi dia harus bertanya pada beberapa orang sebab tak ada nomor di setiap rumah yang ada di sana. Dedek, maaf. Kebetulan, Bian menahan laju langkah Lanina yang baru saja selesai berjualan siang itu. Lanina menoleh dan segan dipanggil oleh seorang Bian. Iya, Pak, kenapa? Kamu tahu rumahnya Roni? Yang sekolah di SMA Bina Harapan. Oh tahu banget, Pak. Itu mah teman saya, tetanggan juga. Bian merasa lega dan bersyukur karena dia tak perlu melewati drama panjang untuk mencari rumah yang dituju. Apa rumahnya masih jauh dari sini? Udah deket kok, kebetulan saya juga mau pulang ke rumah saya. Nah,
Rumahnya Roni sejajar sama rumah saya. Oh begitu ya. Kalau begitu saya boleh mengikuti langkah kamu. Boleh, Pak. Mari. Lanina sangat santun dan sopan terhadap Bian. Terima kasih ya. 46. Mereka pun berjalan bersama-sama. Lanina berjalan di depan sementara Bian mengikuti di belakang. Siapa ya? Gayanya sih kayak ceo-ceo gitu, terus mau ngapain ke rumah si Roni? Lanina hanya bertanya-tanya di dalam hati. Sementara Bian fokus pada box wadah berjualan Lanina yang Lanina tenteng-tenteng. Apa gadis ini berjualan? Ini kan masih jam sekolah. Apa tidak sekolah? Bian juga hanya bertanya-tanya di dalam hati. Nah ini rumahnya, Pak. Mereka sudah sampai di depan rumah Roni. Ini. Bian nyaris tak percaya kalau anaknya tinggal di rumah petak itu. Iya, Pak. Apa perlu saya panggilkan juga? Biar saya aja, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Mari. Lanina melanjutkan langkah menuju rumahnya yang hanya terhalang satu rumah dengan rumah Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dari dalam rumah. Suara perempuan, mungkin itu suara ibunya Roni yang kebetulan tidak bekerja hari ini. CKTTT, pintu triplek itu terbuka dan ibunya Roni sampai merasa silau begitu bertatap muka dengan Bian. Masya Allah, ucapnya bergumam. Maaf, Bu. Maaf kalau saya mengganggu waktu Anda. Tapi ini benar rumahnya Roni yang sekolah si SMA Bina Harapan kan? Bian langsung to the point pada tujuannya. Iya benar, Pak. Duh, ada apa ya? Kok saya jadi gimana gitu anak saya ada yang nyariin begini? Gak kenapa-napa kok, saya cuma mau nyari Yasa. Kabarnya dia ada di sini sejak beberapa hari yang lalu, apa itu benar? Oh, Yasa. Iya benar itu, Pak. Dia emang di sini sejak beberapa hari yang lalu. Ngomong-ngomong Anda ini siapanya ya? Abangnya kali ya? Selalu dan selalu saja. Hampir setiap orang yang tidak mengetahui hubungan antara Yasa dan Bian, pasti akan mengira kalau Bian adalah kakaknya Yasa, tak ada seorang pun yang menyangka kalau Bian adalah papanya Yasa. Saya papanya Yasa, Bu. Gubrak. Ibunya Roni makin terkejut lagi. Dia diberi kejutan bertubi-tubi dan tak menyangka kalau sosok Bian yang tampan, gagah dan masih muda adalah ayah dari seorang anak yang sudah duduk di bangku SMA. Yasa mungkin mendengar suara sang papa, dia yang sedari tadi sendirian gabut di kamar karena Roni berangkat sekolah akhirnya memutuskan untuk turun dan menampakkan diri. 47. Bian lega melihat anaknya baik-baik saja. Silakan masuk dulu, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Bu. Saya mau bicara sama Yasa, sebentar. Ibunya Roni menoleh dan melihat Yasa sudah ada di dasar tangga kayu itu. Nah itu nak Yasa udah turun. Yasa menatap kesal pada Bian. Yasa kesal karena pada akhirnya papanya mengendus persembunyiannya. 48. Maafkan papa yang salah. Di bantaran sungai yang menyekat antara pemukiman kumuh dan pemukiman elit di seberangnya, Bian dan Yasa berdiri untuk bicara dari hati ke hati. Pulanglah, Papa mohon. Bian membujuk. Sebelum pergi tadi, Widuri memberi saran pada Bian agar Bian bicara dengan lembut dan mengalah untuk membeli hati Yasa. Bicara baik-baik, Mas. Walaupun dia udah besar, tapi ada waktunya juga kamu perlu bersikap lemah lembut selayaknya bicara pada anak umur 0 tahun. Setelah itu, bujuk dia pulang sambil memohon. Itulah yang dikatakan Widuri tadi sebelum Bian berangkat ke rumah Roni. Kesambet apa bokap gue? Itulah kesan pertama yang tercipta di otak Yasa saat ini. Ayo kembali ke rumah Roni buat ngambil barang-barang kamu sekaligus pamit sama ibunya Roni, ajak Bian. Sikap diam Yasa dianggap sebagai tanda kalau Yasa setuju untuk diajak pulang. Yas. Iya. Jawabnya dengan ketus, tapi jangan paksa aku buat ada di tengah-tengah pesta pernikahan papa besok. Aku cuma mau ketemu sama kakek dan nenek. Bian tersenyum sambil mengangguk. Biarlah putranya tidak ikut berbaur dalam acara pesta besok, yang terpenting adalah ia kembali pulang ke rumah mereka.
Setelah mengobrol sekitar 15 menit, mereka kembali ke rumah Roni untuk mengambil barang-barang milik Yasa sekaligus berpamitan. Maaf ya merepotkan, Bu. Nggak kok, Pak. Nak Yasa ini sama sekali nggak ngerepotin, tukas ibunya Roni. Bian mengeluarkan sebuah amplop lalu menyodorkannya pada ibunya Roni sampai ibunya Roni merasa kebingungan tak mengetahui apa maksud Bian memberikan amplop pada dirinya. Ini, apa Pak? Anggap saja buat mengganti biaya makan Yas selama ada di sini. Loh, nggak usah Pak. Nak Yasa makannya nggak banyak, lagi pula, waktu itu Nak Yasa juga pernah ngasih saya uang buat bayar token listrik. Sisanya masih ada malahan, jawab ibunya Roni dengan jujur.